أكبر الله أكبر. Udah azan tuh, salat ya? Kok mati ya? Ya ini mati juga, kenapa ya? Tumben, biasa nggak gini. Kalian mau tau nggak kenapa airnya nggak keluar? Emang kenapa? Nah jadi ini disebut dengan kekeringan. Kekeringan ini merupakan fenomena yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi didefinisikan sebagai kurangnya curah hujan dan kurangnya daerah pemasukan air. Terus hubungannya apa? Nah, karena pada saat terjadinya kekeringan air, pasokan air seperti sungai, danau, atau sejenisnya akan menurun drastis. Hal ini menyebabkan tekanan air dalam saluran distribusi menurun. Akibatnya keran air mati karena tidak ada cukup tekanan untuk mendorong air keluar. Kondisi ini memaksa pemadaman air untuk mengatur penggunaan yang tersisa dari menjaga keberlangsungan pasokan air. Oh gitu. Nah, karena emang tidak ada air, lebih baik kalian jangan mandi. Tidak. Kayaknya hari ini lebih panas dari biasanya nggak sih? Iya nih, keran air aja sampai mati. Apa udah masuk musim kemarau ya? Iya juga sih, tapi kayak tahun-tahun kemarin nggak sepanas ini deh. Ya juga. Kenapa tuh kira-kira ya? Kalian gak usah heran dong kenapa tahun ini lebih panas, kan udah kelihatan penyebabnya. Penyebabnya apa? Contohnya sedikitnya pepohonan di sekitar kita karena digantikan oleh bangunan-bangunan, jadi semakin sedikit pula cadangan air. Yang kedua, karena kurangnya daerah resapan air. Selain membuat cadangan air berkurang, ini juga bisa menyebabkan banjir. Yang ketiga, itu konsumsi air berlebihan atau boros air. Konsumsi air berlebih tapi tidak diimbangi dengan sumber air yang berlebih pula akan menyebabkan kurangnya pasokan air. Seperti itu tuh. Udah pada kelar sholat nih. Oh, nih baru kelar tadi sholat. Tau gak sih masa keran tempat duduk pada mati semua masa? Nggak heran sih, emang panasnya tuh lagi parah banget. Yang pasti banyak banget dampak negatifnya. Emang apa aja sih dampak negatifnya? Banjir bandang, pepohonan mati, tanah menjadi gundul. Yang pastinya kalau misalnya hujan bakal gampang banget menyebabkan erosi dan banjir. Petani juga kehilangan mata pencahariannya. Wah, banyak juga ya. Iya, itu banyak, bahkan aku tidak menyebutkan semuanya. Tapi kekeringan itu pasti ada solusinya. Yuk ikut kita. Yuk. Dan yang pertama itu melakukan reboisasi atau penghijauan. Kalian bisa melakukannya. Reboisasi atau penghijauan walaupun memiliki arti yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam penanaman pohon sebagai upaya memperbaiki alam sehingga tanah dapat menyimpan air. Kedua itu menghimbau agar kita untuk menggunakan air secukupnya. Boy, jangan main air dong. Emang kenapa? Kita harus hemat air untuk jaga bumi kita. Oh gitu. Tidak banyak yang dapat kita bisa lakukan sebagai seorang pelajar, namun banyak cara lain yang dapat kita lakukan di luar sekolah seperti membangun waduk atau bendungan. Dari kejadian yang tadi telah dialami, bahwa kekeringan merupakan fenomena yang dapat memiliki dampak negatif yang luas seperti buruknya pasokan air, lalu kerusakan pada lingkungan, dan juga pada masalah kesehatan. Beberapa penyebab dari kekeringan ini terjadi karena yang pertama, kurangnya pepohonan, lalu yang kedua, kurangnya dari resapan air, dan yang ketiga, karena boros dalam penggunaan air. Untuk itu, kita perlu lakukan atau kita perlu adanya upaya-upaya. Yang pertama, upaya untuk penghijauan. Lalu yang kedua, kita harus hemat dalam menggunakan air, dan yang ketiga bisa dengan pembangunan seperti pembangunan waduk ataupun bendungan. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik harus selalu menjaga lingkungan sekitar kita agar terhindar dari masalah-masalah lingkungan yang lainnya. Nah, karena kalian sudah mengetahui fenomena dari kekeringan ini, ayo kita sama-sama menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik lagi.